Oh, enggak apa-apa. Oh ya. Oke. Oh ya Kak, aman di sini. Ya. Pertama kedua hujan. Oh itu yang dibilang Jana. Iya Kak. Masa lupa-lupa gitu. Hmm, apa? Kalau Suarsi hadir. Wah, Masya Allah, Ibu RT. Oke, aman. Ya, hari ini Oke. itu suara disapa dulu Bang Ude. Enak. Halo Bang Ude. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas terdengar Waalaikumsalam. Bang Ude. Jelas, jelas. Oke. Sangat jelas sekali. Fikri disapa dulu Bang Ude. Stas. Ye, ya. Iya, nanti kita coba yang telepon. Oke, hari ini kita akan masuk di acara Obras Sore Ramadan dan akan bersama nanti saya, Dimas, ada Jana dan ada Fikri. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih, Fikri? Sholat berjamaah kunci utama memakmurkan masjid. Ya, sholat berjamaah. Oke. Ya. Sebelum mulai kita akan mendengarkan dulu Fikri melantunkan ayat Al-Quran. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabus syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Shadaqallahul 'azim. Allahul Azim. Ya, itu Ya. dia bacaan ayat suci Al-Quran dari saudara Zikri. Kita masuk malam keberapa nanti Bang? Malam keempat. Malam keempat. Ini kan sudah 3, berarti malam keempat. Ya, malam keempat sebentar. Padilah malam keempat Bang Ude, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insya mesra di mana saja berada, bahwa insyaallah kita sebentar malam tak terasa kita sudah berada pada malam yang keempat ya di bulan suci Ramadan, dengan judul untuk wilayah Parepare dan sekitarnya adalah sholat berjamaah adalah kunci utama memakmurkan masjid. Dengan fadilah pada malam yang keempat, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kitab Zabur, kemudian kitab Taurat, yang kedua kitab Injil, dan yang ketiga adalah kitab kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi menghidupkan malam Ramadan saja sebentar malam keempat itu pahalanya sama kalau dia membaca 4 kitab itu. Kita tahu Al-Quran saja kita baca itu hurufnya kurang lebih 1.027.000. Nah, kalau satu huruf dibaca mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dibalas satu pahala, maka kira-kira dalam satu huruf itu kita bisa mendapatkan 10 juta dalam setiap kita membaca Al-Quran. Nah, kalau Allah gandakan lagi
70 kali dalam nilai pahala, kira-kira berapa nilai pahala yang didapatkan orang yang selalu membaca Al-Quran? Ini adalah bentuk apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya yang senantiasa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Nah, insya mesra, adapun ya judul tentang sholat berjamaah adalah kunci dalam memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai bagaimana masjid itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid pertama yang dibangun itu itulah Ka'bah oleh Nabi Adam alaihissalam bersama dengan malaikat Jibril, bahwa innama ya'muru masajidallah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan ibadat salat, mereka senantiasa berzikir, mereka bersedekah atau berzakat. Semua itu kategori dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka senantiasa untuk bertafakur, dan nilai tafakur yang paling indah adalah ketika mereka berada di masjid. Maka jaminan sesungguhnya yang paling tepat untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang selalu berjamaah di masjid. Karena mereka lah yang selalu menghidupkan masjid itu dengan sholat berjamaah. Maka dianjurkan memang sangat diwanti-wanti bahwa sebaiknya memang sholat kita di masjid bukan di rumah. Apalagi kalau dia laki-laki, ya ada ungkapan bahwa kalau ada laki-laki yang suka sholat di rumahnya, maka itu namanya laki-laki soleha. Laki-laki soleha gitu. Maka harusnya di masjid. Bagaimana perempuan? Ya perempuan juga harusnya ada di masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kan ada ungkapan mengatakan bahwa perempuan dilarang ke masjid, itu makna ada fitnah di zaman Nabi. Karena perempuan waktu itu diculik lalu dibunuh. Perempuan waktu itu kalau ke masjid diejek-ejek sama orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang tidak ada lagi fitnah itu, maka ayo makmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Karena sesungguhnya nilai silaturahmi yang paling tinggi itu adanya di masjid. Tidak sengaja kita ketemu dengan seluruh tetangga yang ada di masjid sholat berjamaah. Itulah maknanya salam ke kanan dan salam ke kiri. Itu artinya ada tetangga yang senantiasa bersama dengan kita. Demikian. Oke. Silakan untuk kita mesra mendengarkan. Minta maaf untuk hari ini kita tidak bisa live di Facebook karena ada kendala jaringan. Bangun saja kita di saluran yang lain. Tapi alhamdulillah kamu nakitaki lalap wange ya. Jadi, alhamdulillah. Tadi saya sempat agak bingung ini bagaimana caranya karena internetnya kantor bermasalah. Oh, begitu ya. Iya, terpaksa pakai internet pribadi. Oke, Sikri mungkin bisa mengawal, ada pertanyaan tadi mau bertanya. Iya. Silakan Sikri. Emang? Oh, yang mana berarti dulu? Oke. Jana? Ya. Ustaz. Telepon. Ya, sambil menunggu telepon. Kan Ya. tadi, Ustaz kan tadi bilang Iya. yang wajib itu ke masjid laki-laki, walaupun perempuan boleh. Tapi sama tidak pahala yang didapat antara perempuan dengan laki-laki? Kan laki-laki wajib, perempuan tidak wajib. Sama kah pahalanya? Bukan. Kan tidak wajib perempuan. Perempuan dulu itu maksudnya ketika dilarang oleh Nabi, perempuan dulu itu karena ada dua fitnah yang hadir pada dirinya. Pertama, perempuan itu dulu fitnahnya diejek-ejek sama orang Yahudi. Sehingga datang perempuan itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, kami ke masjid kok diejek-ejek sama orang-orang Yahudi. Yang kedua, datang lagi perempuan, ya Rasul, kami takut ke masjid karena teman-teman kami diculik lalu dibunuh. Lalu kata Nabi, perempuan jangan ke masjid, lebih baik di rumahnya saja. Kenapa? Karena memang ada dua fitnah. Nah, lebih afdal perempuan sholat di rumahnya. Nah, seketika itu fitnah sudah tidak ada lagi, maka pernah Nabi mengatakan, kalau perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Artinya, ya silahkan mau ke masjid. Berarti kalau dia sholat di masjid, maka pahalanya sama 27 derajat sebagaimana yang didapatkan oleh seorang laki-laki ketika dia sholat berjamaah. Jadi perbedanya, nah ini tergantung kepada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam pandangan Allah itu bukanlah karena jabatan, bukanlah karena pangkat, bukanlah karena harta dan strata sosial, tetapi yang paling mulia adalah orang-orang yang siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya tambahkan karena waktu itu belum ada lampu jalan, belum ada program lampu jalan. Kita Sekarang sudah ada lampu peduli. Belum ada lampu Sekarang lorong. sudah terang sekarang. Iya. Terutama itu fitnah, tidak ada fitnah. Ayo ke masjid semua. Tapi Ya. tetap ada fitnah sekarang, Bang Ude. Anak muda sekarang kalau pergi ke masjid cari cowok, cari cewek yang anak mudanya. Berarti fitnah juga itu. Fitnah bukan, itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita ke masjid bukan berarti Nabi mengatakan begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi segala perbuatan itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Kalau seorang laki-laki atau seorang cowok pergi ke masjid hanya untuk mencari cewek, maka sesungguhnya itu juga yang didapatkan. Maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi yang didapatkan apa yang diinginkannya. Begitu juga perempuan. Maka yang harus kita luruskan di sini adalah niat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa niat kita ketika kita ke masjid? Apakah karena hanya sekedar bergembira, ataukah sekedar hanya memajang penampilan bahwa saya orang yang beriman, ataukah hanya kita karena sebagai pencitraan tok saja? Ya, tapi ketika kita ke masjid memang nilai karena ibadah kepada Allah, ya sesungguhnya itulah yang paling afdal di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, artinya apa? Perbuatan itu dinilai oleh Allah itu karena niat ketika dia mau melaksanakan ibadah di sisi Allah. Oke, Sikri. Ustaz, Silakan. apa tips agar anak-anak dapat mau sholat berjamaah di masjid? Ya, bisa Bisa diulang? Ya, ulang. Apa tips agar anak-anak dan keluarga mau sholat berjamaah di masjid? Sholat berjamaah di masjid. Ya, Coba mengajak Bang Dimas. anak-anak dan keluarga tipsnya. Oh, mengajak anak-anak dan keluarga untuk Sholat Berjamaah. di masjid. Iya, saya kira ini patut ya untuk menjadi sorotan kita bersama kepada keluarga, mendidik keluarga untuk beriman kepada Allah. Itu memang dalam hal ritual ibadah itu memang keluarga harus kita libatkan. Ya, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak mesti hanya seorang suami tok yang ibadahnya bagus lalu meninggalkan keluarga di belakang. Tetapi bagaimana melibatkan keluarga dalam hal ibadah kepada Allah, anak-anak menjadikan contoh teladan kepada orang tuanya. Enggak mungkin juga kalau misalnya kita begini, Bang Dimas, sama Mesra, mengatakan bahwa kita menyuruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, sementara orang tuanya tidak sholat. Ataukah kita menyuruh istri kita sholat, sementara suaminya tidak sholat. Jadi memberikan contoh yang pertama adalah teladan dulu adalah seorang suami melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu kalau mereka sudah mahir untuk bagus sholatnya, kita didik baik-baik di rumah. Kalau di rumah sudah bagus sholatnya dan anak ini sudah bisa ditunjuk ajar, artinya sudah bisa ditegur, maka bolehlah dia dibawa ke masjid. Tapi ketika anak-anak kita masih belum, misalnya masih kecil, belum baliklah, kita mau mendidiknya, nah didik dulu di rumah, jangan langsung di masjid, karena biasa lari-lari di masjid atau bagaimana bisa mengganggu orang sholat berjamaah. Tapi kalau pembiasaan, sesekali bolehlah anak-anak kita ajak untuk ke masjid untuk sekaligus kita berwisata religius. Itu maksudnya. Kalaupun dia belum bisa memaknai ibadah yang sesungguhnya secara ritual kepada Allah, maka jadikan saja sebagai tempat rekreasi saja dulu, meskipun hanya anak-anak lari-lari, tapi di situ ada nilai pembelajaran bahwa ini adalah masjid tempat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Demikian. Ya, tapi bagaimana Ustadz? Terkadang kan ada pengurus masjid juga yang terlalu keras menurut saya kepada anak-anak, lalu dia minta lindungi Salimah dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya pengurus menghadapi anak kecil ini? Nabi sangat cinta kepada anak kecil.
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali mencontohkan, terutama kepada cucu-cucu beliau Hasan dan Husain, saking cintanya Nabi kepada anak-anak, sampai-sampai Rasulullah ketika melaksanakan sholat itu sujudnya lama, sampai 3 jam. Ketika ditelisik, oh kok Nabi sujud sampai lama begitu? Ternyata Nabi itu naik di punggungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cucu beliau, yakni Hasan. Dan seketika itu Nabi lama sujud. Inilah riwayatnya bahwa Nabi pernah sujud lama sampai 3 jam karena ada cucunya di atas punggungnya. Kalau dia bergerak, maka cucunya itu akan jatuh. Jadi makanya Nabi nanti turun itu cucunya, setelah turun barulah Nabi bangkit dari sujudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi juga terkadang menggendong cucu beliau pada saat dia melaksanakan ibadah sholat. Artinya ketika diletakkan, maka cucunya itu dalam keadaan menangis. Maka Nabi tidak ingin membuat anak itu sedih, sehingga cucu beliau digendong, ketika dia ruku, dan ketika sujud disujudkan juga, digendong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan bahwa Nabi cinta kepada anak-anak. Artinya pengurus masjid harus pakai bahasa anak-anak juga ketika kita menegur. Jangan pakai bahasa orang dewasa. Bolehlah menegur anak, tapi jangan menyakiti perasaannya atau sampai dia kapok untuk tidak datang ke masjid lagi. Tapi berikanlah wejangan, berikanlah petunjuk. Kan dulu sekarang gini, ada masjid sekarang yang menyediakan tempat bermain bagi anak-anak. Misalnya ada mandi bolanya. Itu kan di samping mereka rekreasi, mereka juga beribadah orang tuanya di situ. Kita ini kalah dengan orang-orang luar. Orang-orang di luar Islam kok sangat mengayomi anak-anak ketika ke tempat-tempat ibadahnya. Sementara kita tidak pernah melakukan itu. Artinya hal seperti ini harus kita perhatikan dengan baik. Silahkan memberikan pendidikan kepada anak, tapi jangan menyakiti perasaannya sampai dia kapok untuk ke masjid. Ya. Sebatas kenakalan mana itu Bang Ude yang bisa diteluri oleh pengurus masjid, karena kan ya yang namanya manusia juga ada kesabarannya. Iya, artinya gini. Pengurus masjid harus misalnya gini, harus legowo lah. Artinya boleh sampaikan kepada orang tuanya, dampingi anak masing-masing. Karena kalau sama dengan anak-anak semua, maka pasti dia akan main-main, dia akan bercanda. Orang belum waktunya orang amin, dia sudah amin. Belum waktunya orang sujud. Pokoknya dia memang tempatnya untuk main-main. Karena memang dunianya anak itu adalah bermain. Maka tidak ada salahnya kalau memang ada fasilitas dan menyediakan tempat bermain anak-anak, ya silahkan saja selama tidak mengganggu daripada aktivitas ibadah orang di masjid tersebut. Oke, lanjut. Jalan, ada pertanyaan? Ya, lanjutkan pertanyaannya. Yang mana? Ustaz, apa pesan untuk berjamaah yang ingin lebih aktif di masjid? Pesan untuk supaya anak-anak lebih aktif di masjid. Iya, kalau saya pesan untuk anak-anak lebih aktif ke masjid, ya saya kira gini. Pertama, memang pengurus masjid, pegawai syara memang harus ramah kepada anak-anak. Kemudian tidak ada masalah kalau dikasih reward, bukan punishment semata, bukan hukuman, tapi kasih dia berupa hadiah. Siapa yang tidak ribut, siapa yang sholatnya bagus, kami hadiahi, misalnya ada makanan, ada kue, atau ada berupa uang lah dikasih. Tidak masalah, yang penting kita mendidik dulu. Karena siapa yang akan menggantikan kita nanti kalau bukan mereka. Jadi bagaimana mendekatkan anak-anak itu ke masjid, hatinya terpaut di masjid, ya mungkin awalnya hanya sekedar polesan saja, hiasan saja, dikasih uang tak 5.000 misalnya yang tenang, kita kasih makanan, tapi akan melekat di hatinya bahwa ternyata masjid adalah tempat yang sangat ramah, bukan tempat yang kasar. Nah, sehingga di situ hatinya terpaut untuk selalu datang ke masjid. Sebab kalau mereka lari dari masjid, maka akibatnya nanti fatal, besar, mereka tidak mengenal masjid. Sejak kecil mereka sudah dikejar-kejar di masjid, akhirnya mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada pendekatan istilahnya humanis ya, kepada anak-anak kita.
bagaimana pendekatan anak-anak sehingga mereka hatinya terpaut dengan masjid, bukan lari dari masjid ya. Iya. Oke. Kan itu ada reward, berarti boleh tidak kas Iya. masjid digunakan untuk itu Bang Ude? Atau mungkin Tidak ada masalah Bang pribadi? Dimas. Iya, tidak ada masalah Bang Dimas yang begitu. Kita pakai dana masjid, itu kan membangun juga, apa istilahnya, bukan hanya membangun fisiknya masjid, tapi membangun mental jamaah dalam masjid itu. Dan sebagian mental jamaah itu adalah persiapan jamaah kecil-kecil ini untuk nantinya ke depan, mereka lah yang menggantikan kita. Saya gini, ibaratnya begini Bang Dimas, insya Allah. MBG itu bukan MBG yang kita kenal hari ini, makanan bergizi gratis. Itu kan peruntukannya bukan tahun ini, tapi tahun ini dia makan, tapi imbasnya 20 tahun ke depan. Apa artinya? Isi anak-anak terjamin, sehingga anak-anak bangsa ini adalah bagus-bagus fisiknya. Nah begitu juga dengan kita, anak-anak hari ini kita kasih uang karena tenang di masjid, tidak biayai mereka, itu imbasnya 20 tahun ke depan. Nanti ketika mereka dewasa sudah balik, alhamdulillah mereka lah yang pergi azan, mereka lah yang pergi qamat di masjid, mereka yang jadi imam. Kenapa? Hati mereka sudah terpaut. Itu kan gizi yang paling indah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ya. Ya. Oke, lanjut Bang Ude, ini soal memakmurkan masjid. Iya. Kita lihat di Parepare khususnya, meskipun sekarang ini ada programnya Bapak Wali Kota, masjid 24 jam. Tapi kan terkadang pengurus masjid itu kan hanya sampai setelah paling lama 8:30. Nah, masjid memang seperti, sedangkan program pemerintah ini kan seperti ya masih 24 jam itu. Bagaimana pandangannya Bang Ude terhadap program itu? Iya, kan gini, maksudnya itu masih 24 jam itu Bang Dimas, terbuka. Artinya bukan hanya sekedar tempat ibadah tok saja, tapi fungsi masjid harus kita lihat. Di zaman Nabi, masjid itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi disitulah di masjid diatur segala bengeknya pemerintahan di Madinah waktu itu. Bagaimana mengatur strategi perang, itu di masjid semua. Bagaimana musyawarah membentuk negara yang baik, itu di masjid semua. Nah oleh karena itu, maka ketika masjid program Pak Wali Kota, Pak Haji Tasmin Hamid, dengan program masjid terbuka 24 jam, berarti memberikan akses masyarakat yang seluas-luasnya. Sebab boleh jadi ada orang yang dari luar singgah untuk mau sholat atau kesegaran buang air kecil, mereka tidak lagi hatinya dongkol. Kenapa? Karena masjid terbuka 24 jam. Mereka bisa istirahat dengan baik tanpa harus memikirkan bagaimana bayar hotel. Kalau di Jawa itu malah difasilitasi, dikasih tiket, dikasih kopi, dikasih teh, dikasih makanan. Kenapa? Masjid bisa menghidupi mereka. Akhirnya kesan yang muncul adalah masjid bukanlah hanya tempat ibadah, tapi masjid juga sebagai rumah singgah kita, hanya untuk sekedar baring, melepaskan lelah. Di samping juga ada orang yang melaksanakan ibadah tahajud pada malam itu. Itu kan luar biasa program yang seperti ini, dan kita harus support yang program seperti ini, Bang Dimas. Bahwa masyarakat Parepare harus bersatu mendukung ini program masih 24 jam. Ini sangat bagus sekali, dan memang baru kali ini terjadi di Parepare. 24 jam masih dibuka. Sebab kadang-kadang ada orang terlambat sholat Isya, jam 9, jam 10 mau masuk, sudah tertutup, tidak ada lagi akses. Jadinya kita kurang puas hati juga pada saat kita hanya sekedar mau beribadah kok masih ditutup misalnya. Oke. Kalau kekhawatiran terkait dengan keamanan alat-alat masjid, ya saya kira kan ada ditutup saja Bang Ude. Jam 8 misalnya kan masih ada, kita lihat sering CCTV yang diselesaikan oleh oknum tertentu. Bagaimana itu? Iya, harusnya kan ini kan ada nilai kesadaran bagi masyarakat bahwa masjid itu adalah milik umat. Ketika mereka sudah tersadarkan dengan hal yang seperti itu, saya kira aman-aman saja untuk kita lakukan masjid dibuka 24 jam. Tapi sekarang kan masih uji coba. Maka setiap masjid yang ditunjuk oleh pemerintah buka 24 jam, pasti di situ ada Satpol PP yang diberi tugas untuk menjaga masjid itu. Minimal ini aksesnya sudah terbuka, atau minimal bahwa mereka tidak pernah lagi hatinya dongkol ketika mau masuk masjid karena dianggap sudah tertutup padahal masih terbuka.
Nah, itu. Jadi seperti di masjid terapung, saya kira itu sudah masjid yang sudah dibuka untuk 24 jam di situ. Ya meskipun ada beberapa oknum yang kadang-kadang celengan masjid itu dibobol, diselesaikan, ataukah speaker diambil, itu kan ada CCTV-nya, ya. Jadi saya kira tetap kita waspada. Kalaupun itu celengan supaya tidak mengundang orang untuk selalu penasaran mau ngambilnya, maka setiap harilah dibersihkan itu, diambil kemudian dimasukkan ke kas, jangan disimpan sampai bermalam itu isi celengan, begitu, supaya ini menjaga keamanannya saja. Iya, jangan memberikan peluang. Oke, Bang Gede, saya ke sholat berjamaah ini. Ada saya lihat ini fenomena di masyarakat kita, termasuk kalau kita ngopi berjamaah. Biasanya ada sap yang kosong di depan. Ya, si sorong ini saya kira sapi. Nah, bagaimana sebenarnya itu? Maksud saya tuh, ikut lisa, kia aja orang itu yolo. Ikut yolo. Iya. Ya banyak pertimbangan sebenarnya. Pertama, mereka belum sadar bahwa saf terdepan adalah saf yang paling mulia dan itu yang paling tinggi pahalanya. Itu dulu yang belum banyak orang ketahui. Yang kedua, ya, karena selalu menganggap bahwa ketika sudah salam dia mau cepat pulang. Balik begitu. Ya, ada juga pertimbangan yang ketiga karena AC terlalu kencang misalnya. Kalau di depan langsung kena AC dan itu dia tidak tahan. Jadi banyak pertimbangan. Tapi yang saya lihat rata-rata teman-teman kalau kita berjamaah, terutama di masjid raya, itu tidak ada yang mau di depan, mau semua di belakang. Karena selalu begitu selesai langsung mau pulang atau mau mundur ke belakang. Jadi ketika dia berada paling di depan, akses untuk menuju ke belakang masih terhalang karena masih banyak jamaah yang mungkin sholat sunnah ataukah ada yang terlambat. Jadi kalau di belakang ya mereka mau cepat pulang. Padahal inti ibadah sholat berjamaah adalah yang paling afdal adalah yang di depan. Kalau yang perempuan, saf yang paling afdal adalah yang di belakang, bukan yang di depan. Iya. Oke, lanjut. Jadi, kalau perkara sholat berjamaah harus ke paling belakang, berarti harus ke terlambat, Ustaz. Oh enggak, bukan terlambat. Bukan terlambat maksudnya. Kalau untuk Bang Gede, kalau untuk pengaturannya sendiri sebenarnya seperti apa? Apanya? Pengaturan saf ini. Iya. Ya, bagaimana posisi laki-laki, bagaimana posisi perempuan, bagaimana posisi anak-anak? Posisi laki-laki kalau dalam saf itu yang paling di depan itu yang paling afdal kalau orang dewasa. Kalau anak-anak itu di belakang. Adapun perempuan kalau dalam hadis kan, adapun perempuan yang paling afdal yang paling di belakang. Yang di depan itu adalah anak-anak. Hikmahnya sebenarnya adalah mendidik dan menghargai. Ketika laki-laki berada di depan, dia jadi contoh kepada anak-anak di belakang bahwa orang tua seperti ini memberikan pendidikan dan ayoman yang nutrisi gizinya apa adalah bahwa mereka taat. Orang tua saja bisa sujud kepada Allah, apalagi kita anak-anak. Bagaimana kalau yang perempuan di depan, perempuan yang afdalnya adalah ibu-ibu di belakang, itu melihat bahwa kalau ada anak-anak yang dalam keadaan bermain-main, maka dilihat oleh orang tua. Jadi anak-anak yang perempuan itu kan jauh lebih perasaannya jauh lebih peka, sehingga ketika dia berada di depan maka dia selalu merasa ada ibuku di belakang yang lihat saya di hati kita, gitu. Jadi itu maknanya ya, sehingga diselang-selingi bahwa kalau ingin mendidik anak-anak kita maka tidak ada salahnya dampingi anak-anak kita dan berada yang paling di pinggir. Tidak lagi yang sesudahnya itu untuk mengambil mereka masing-masing. Karena kalau ketika mereka bersama dengan orang tuanya, insya Allah mereka itu tidak akan main-main lagi melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Bagaimana dengan perempuan yang menstruasi? Boleh tidak ke masjid? Perempuan yang mens, ya, dan haidnya. Ingat ya Jana, haid itu racun yang harus dikeluarkan oleh seorang perempuan. Tidak dinilai dari tetesan.
bukan tetesannya. Karena ada pendapat sekarang boleh perempuan ke masjid yang penting tidak menetes. Bukan itu yang dimaksud. Haid itu adalah racun dan itu sudah ketentuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mendekati tempat ibadah dalam keadaan haid. Wala yudakhil musallana. Jangan mendekati tempat ibadah dalam keadaan haid. Nah, perempuan yang haid itu tidak berhak ke masjid. Yang kedua, perempuan yang haid tidak berhak untuk membaca Al-Quran atau memegang mushaf. Itu larangannya. Boleh perempuan membaca Al-Quran kalau dia haid sementara perempuan itu adalah penghafal Al-Quran. Yang kedua, seorang guru madrasah, guru Al-Quran, mengajarkan bacaan Al-Quran, misalnya Quran hadis. Tetapi cara membacanya per kalimat saja di situ. Misalnya, Zalikal kitabul la raiba fihi, itu tidak dibaca langsung Zalikal kitabul la raiba fihi, tetapi dibaca zalika, berhenti lagi, la raiba, berhenti lagi, fihi. Itu per kalimat. Itu kalau seorang perempuan yang haid lalu dia guru. Kalau dia hafizul Quran, maka dia boleh mengulangi bacaannya hanya untuk menjaga hafalannya. Berarti dia mendaras bacanya. Itu boleh kalau dia tahfiz. Pendapat yang ketiga, perempuan boleh masuk ke masjid dalam keadaan haid hanya sekedar menuntut ilmu. Ya, bukan ibadah. Misalnya ada pengajian, dia hanya datang mendengarkan ceramah agama, tapi dia tidak masuk ke masjid, dia hanya di emperannya saja, dibolehkan di situ, ya, dibolehkan. Ini pendapat yang ketiga. Jadi pada dasarnya perempuan dilarang pada saat mendekati masjid dalam keadaan haid, karena haid itu jangan begini, jangan. Haid itu ibadah atau bukan? Ayo jangan, apa itu? Bukan. Perempuan haid itu ibadah atau bukan? Bukan. Bukan. Sekarang menurutnya bukan. Dalam perintah agama ada berapa? Ada perintah, ada larangan. Ya, betul. Larangan itu ibadah atau bukan? Ibadah. Itu berarti perempuan yang haid ibadah karena dilarang mendekati masjid. Oh. Jangan berpuasa ketika haid, itu larangan, berarti Anda taat kepada larangan. Itu namanya apa? Ibadah. Jadi haidnya perempuan pun adalah ibadah, berarti Anda taat kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Berarti tidak boleh juga baca surah-surah pendek, Qul huwallahu ahad, Allah samad, begitu-begitu. Boleh kalau dia tahfiz. Tapi bukan boleh. Boleh kalau dia mengajarkan Al-Qur'an. Selain daripada itu tidak ada. Jadi hentikan. Gitu. Karena ada waktunya. Begitu tidak haid sudah baca Al-Quran. Begitu haid baru membaca Al-Quran. Bagaimana ya? Ustaz, bagaimana kalau lihat ki hantu sementara haid ki baru mau ki mak baca ayat kursi? Menarik. Itu spontan. Itu spontan saja karena doa. Ya. Tapi sekarang itu Ustaz, saya lihat film-film justru hantu yang tambah-tambah ayat kursi. Di film murka itu begitu. Justru hantu yang lebih hafal. Nah, lebih hafal dari kursi. Ya, kalau kita ada kursinya saja. Oke, kembali apa dampak positifnya ini Ustaz ketika kita sebagai seorang muslim dan lain-lainnya itu rajin untuk berjamaah di masjid? Ya, yang pertama bahasa persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, kalau kau ingin dan kalau kamu ingin melihat umat Islam bersatu, lihat ketika dia sholat berjamaah. Ya, yang kedua, kalau kamu ingin melihat bagaimana kompaknya umat Islam, lihat sholat berjamaahnya. Ya. Yang ketiga, kalau kau ingin menolak bala bencana dari alam ini, baik dari alam maupun dari langit, turun dari langit ataupun dari bumi, maka lihat sholat berjamaahnya. Jadi sholat berjamaah itu banyak sekali dampaknya, dampak positifnya luar biasa. Karena sesungguhnya iblis saja takut ketika umat Islam itu sholat berjamaahnya bagus. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka tunggulah rahmat dari langit dan dari bumi. Apa dari langit? Hujan. Hujan itu maknanya adalah berkah. Dari bumi, tanah subur, apa saja yang bisa tumbuh ketika ditanam. Artinya apa? Sholat berjamaahnya. Dan salah satu indikasi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah lihat sholat berjamaahnya. Terutama berjamaah sholat subuhnya. Karena di situ nilai keimanan yang paling mantap adalah di berjamaah sholat subuh. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, tentanglah itu. Maka bangsa dan negara kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Gitu. Ya. Oke. Oh ya, kita menyapa dulu, saya dapatkan informasi. Oh ya, ada telepon. Iya. Silakan. Mudah-mudahan bisa didengar ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Ya, silakan. Ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz. Karena kalau kita pergi sholat berjamaah, kita ini orang tua yang mau pergi bersolat jamaah, itu kan kita tidak bisa berdiri Pak Ustaz. Karena sudah ya apa namanya lutut tidak bisa menahan. Jadi sholat duduk. Tetapi ada juga orang mengatakan itu sholat duduk itu kalau sholat fardu tidak boleh. Jadi bagaimana caranya kita pergi sholat berjamaah kalau kita mau sholat fardu kalau kita duduk Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana diulang Pak Mas? Iya. Ini kan Ibu mau juga sholat berjamaah, Pak Ustadz. Iya. Cuman kan karena Iya. kondisi sholat duduk katanya Iya. kurang lengkap, kurang Kurang sempurna kalau itu. Bagaimana dengan pendapat itu? Iya, dalam kondisi sholat memang afdal ketika kita berdiri. Tapi ketika kondisi fisik kita tidak memungkinkan berdiri, maka duduklah. Dan ketika kondisi fisik tidak memungkinkan untuk kita duduk, maka baringlah. Artinya, agama ini universal, tidak memberatkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada orang beribadah dalam keadaan sakit, tangan tidak mampu bergerak, dia baring saja. Maka dia sholat melalui matanya. Itu kode mata saja. Ada orang sholat, mata tidak mampu bergerak lagi. Tinggal hatinya saja yang berdetak. Maka dia sholat dengan hatinya. Jadi sholat itu dikondisikan dengan kondisi fisik kita. Itu makanya dikatakan begini. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kemampuan kita hanya duduk, ya duduklah. Maka orang yang sholatnya duduk juga, Ibu Handayani, itu afdal juga kita laksanakan. Afdal juga kita lakukan. Karena memang kita, kemampuan fisik kita tidak bisa lagi berdiri. Maka dia hanya duduk saja. Maka duduk pun itu adalah afdal. Yang penting, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi semua. Oke. Oke. Ya, Bu Handayani, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum bisa silakan diulangi lagi. Ya, lanjut. Tetap afdal ya, meskipun duduk. Bagaimana kalau misalkan mau sholat boleh tidak pakai pakaian biasa atau harus pakai mukena untuk perempuan? Karena kalau kalian di negara lain ada yang pakai pakaian biasa saja. Gini, jelas. Itu mukena hanyalah pakaiannya orang Indonesia. Ya, harus dipahami nih. Mukena itulah pakaian kita untuk wilayah Indonesia. Tapi di Eropa, di negara-negara Arab Saudi tidak seperti itu modelnya. Ya. Meskipun pakaian kita yang biasa, yang jelas fungsinya sudah menutup aurat, maka boleh dipakai untuk sholat. Jadi itu harus dicamkan dulu baik-baik itu. Yang penting adalah fungsinya menutup aurat. Tidak terbuka auratnya pada saat dia sholat. Meskipun dia hanya pakai baju kurung. Baju kurung. Ya, dia sholat, tidak ada masalah. Karena kalau memang itulah yang pakaiannya dia pakai, yang penting menutup adalah auratnya. Sama dengan laki-laki. Laki-laki itu kan auratnya kan sampai pusat, jangan sampai lutut. Tapi tidak ada pakaian yang seperti itu. Maka ya laki-laki ya baju kau saja boleh. Yang penting
pakaiannya itu adalah bersih, suci, dan yang paling utama tetap auratnya tertutup ketika dia memakai itu untuk sholat. Nah, itu aja. Bagaimana kalau sudah Jadi- keringat? Kenapa? Kalau sudah keringat? Sudah apa? Sudah berkeringat? Iya, Iya, keringat itu najis atau bukan? najis atau bukan itu? Bukan, Najis nggak atau bukan itu keringat? bukan. Najis, bukan. Bukan kan? Tidak ada masalah kita tolak sampai situ. Karena bukan termasuk najis itu. Ya, ya mungkin Mm-mm. pada baunya yang kadang mengganggu. Ya, kalau berjamaah seperti itu, makanya kita pakai ya, boleh pakai wangi-wangian. Dalam keadaan darurat kan boleh kita pakai semua itu. Hmm, Mm-mm. oke. Oke, lanjut Bang Ude. Apa peran imam dalam meningkatkan kekhusyuan sholat jamaah ini? Karena kan terkadang ada juga jamaahnya kurang senang atau seperti apa ini. Bagaimana pengurus harusnya memilih pemimpin dalam sholat ini? Iya, ini krusial sekali nih, masalah imam. Pertama, imam itu wasahuhum. Artinya, paham kondisi jamaah. Iya, Jangan jamaahnya orang tua, baru ayatnya panjang. iya, cocok. Tidak boleh. Jadi itu namanya kita wasahuhum, ya dia paham, dia fasih. Ya, baca Al-Qurannya bagus, tajwidnya bagus, ya. Banyak lagu yang dia tahu boleh, tidak ada masalah. Hafal 30 juz. Tetapi ketika kita hafal 30 juz dalam keadaan imam, maka jangan seenaknya kita mengambil bacaan yang panjang sementara ada makmum yang tidak sanggup berdiri lama. Ya, betul. Itu. Ya, karena terkadang Kalau juga mau, ada bisik-bisik istilah. Ayo Lina si imam, tiga, maksudnya segisi. Iya. Yang kedua, lanjut. Yang kedua adalah paham fikih. Fikih apa itu? Dalam fikih ibadah. Tidak boleh didahului imam bergerak. Nah, maksudnya misalnya kalau duduk terakhir maghrib, sudah salam ke kanan dan ke kiri, sudah selesai sholat, maka imam langsung menggeser pantatnya sedikit untuk memulai bergerak sebelum didahului oleh makmum. Iya. Tapi kan Itu harus juga begitu. Tapi kan tidak semua melihat posisi imam ini, Bang Ude. Ya, betul tidak. Makanya imam harus bergerak cepat setelah salam. Dia menggeser pantatnya saya sedikit sebagai simbol bahwa dia sudah bergerak duluan. Bukan makmum yang mendahului. Karena banyak makmum ya begitu salam langsung berdiri mau meninggalkan tempat ataukah dia salat sunnah. Maka imam di sini harus mendahului itu, jangan didahului oleh makmum. Itu. Kemudian imam itu harus adil. Ya. Bacaan betul. Ambillah surah-surah yang pendek karena lebih afdal itu surah pendek karena sampai daripada surah panjang tidak sampai satu surah. Imam An-Nawawi mengatakan lebih afdal orang yang membaca bacaan surah dalam Al-Quran ketika sholat adalah sampai surahnya daripada membaca surah yang tidak sampai. Misalnya Qul Huwallahu Ahad itu kan sampai. Ketimbang Zalikal Kitabul La Raiba Fihi tidak sampai surahnya karena terlalu panjang 280 ayat. Ya. Itu mau hampir 2 juz. Tidak bisa kita begitu. Maka ambillah yang bisa, yang secara moderat, semua orang paham. Kalau kita ambil surah pendek, maka ketika kita salah, semua orang bisa meluruskan. Ya. Kalau kita ambil surah yang panjang, tak gala baca maka dia jamaah imundri ewa ya lem. Ana bola pelat deh Bang Ude, biasa menghayal bami jamaah ini soal karena pikiri. Nah itu, Bang penjelasan. makanya jangan juga terlalu panjang. Yang sederhana saja, yang sederhana dan bisa dipahami oleh orang. Ya. Kalau bacaan iramanya bagus, ya bolehlah. Misalnya orang bisa mendengarkan irama lagunya atau bagaimana, sehingga dia bisa khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Ya, terus Bang Ude, yang kita tahu kan salat berjamaah, padahal sebenarnya itu hal-hal lain bisa dilakukan oleh pengurus masjid, misalnya untuk memakmurkan masjid. Kegiatan-kegiatan apa ya misalnya bisa dilakukan diinisiasi oleh panitia untuk ya bukan hanya salat berjamaah masjid kumpul. Iya, betul. Saya kira Masjid Raya sudah menerapkan yang seperti itu, Bang Dimas. Iya. Ada pengajian setiap maghrib misalnya,
Dan Masjid Raya sudah mendahului gerakan-gerakan seperti itu dalam memakmurkan masjid. Bukan hanya sholat berjamaah, tetapi full kegiatan, termasuk makan berjamaah ya, makan di hari Jumat itu makan gratis di hari Jumat. Itu bagian daripada memakmurkan masjid, ada kegiatannya. Sehingga awalnya memang orang hanya datang untuk makan, tapi lama kelamaan bukan hanya untuk makan, tapi dia hanya beribadah juga. Dan itu di Malaysia di KL ya, Kuala Lumpur, seperti itu modelnya. Hari Jumat itu kalau kita cepat datang di Masjid Agungnya itu penuh makanan, banyak buah-buahan. Kalau agak terlambat kita datang, jam 11 kita datang ya kita boleh jadi sudah kurang. Tapi kalau kita cepat datang, ya alhamdulillah banyak buah-buahan yang kita bisa pilih. Itu awalnya banyak mahasiswa-mahasiswa di Indonesia awalnya begitu, dia hanya datang untuk makan buah-buahan. Tapi lama kelamaan, tidak, mereka datang sholat untuk berjamaah, terutama hari Jumat. Begitu juga kita di Masjid Raya di Parepare. Awalnya mereka hanya datang ya, bagus itu kita sholat Jumat karena sudah sholat Jumat makan bersama dan itu pertemanan. Awalnya kan begitu saja semangatnya, tapi lama kelamaan sudah terbiasa. Daerah rasa kalau tidak sholat Jumat di Masjid Raya, itu kan sudah terjadi pembiasaan, Bang Dimas. Dan itu harus disupport loh. Dan memang Masjid Raya ini ya banyak sekali inovasinya untuk mengundang jamaah, Bang Ude. Banyak, ada ngopi yang setelah ada ngopi berjamaah. Ya, ngopi berjamaah, ada juga ngopi sekedar betul-betul minum kopi dan teh sambil menunggu salat Isya itu setiap harinya. Iya, alhamdulillah. Oleh pengurus. Itu kan bagian servis daripada pengurus masjid untuk memberdayakan jamaah supaya mereka sambil menunggu waktu, kita ngopi aja dulu di sini, nggak usah pergi ke warkop, nanti banyak cerita akhirnya panjang lagi, nggak datang lagi berjamaah. Nah ini bagian daripada trik ya yang dilakukan oleh pengurus masjid untuk sama-sama kita memakmurkan masjid, terutama Masjid Raya sebagai ikon kota Parepare dan cagar budaya. Masih berbicara terkait dengan masjid ini, Bang Ude, dan ini juga pasti berpengaruh. Sekarang itu kan untuk pendirian masjid tidak seperti yang dulu. Kalau yang dulu itu kan ada jarak antar satu masjid dengan masjid yang lain. Tapi sebelumnya kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Ada ini terkelupaan Pak Ustaz. Dari kemarin saya mau tapi saya selalu lupa. Ini masalah buka puasa. Buka puasa. Nah, ada masjid, dia terlalu cepat 5 menit mungkin sebelum Raja Mesra berbuka puasa, dia sudah berbuka puasa. Apakah itu kalau kita mengikuti masjid itu, apakah puasa kita tidak sah atau bagaimana Pak Ustaz? Karena masjid-masjid yang lain mengikuti Raja Mesra, cuma dia sendiri yang tidak mengikuti Raja Mesra. Oke. Main sendiri. Oke, bisa juga Bang Dimas. Oke, bagaimana ini Bang Ude? Rata-rata kan masjid di sini alhamdulillah Radio Mesra sebagai patokan. Sementara di dekat rumahnya Bang Dayani ada satu masjid yang lebih cepat berbuka bahkan sampai 5 menit jalan sendiri. Bagaimana dengan apakah bisa diikuti masjid itu? Ya, sekedar informasi. Kalau Radio Mesra itu dasarnya Kemenak kita dapat. Iya. Ya, harusnya kita mengikut ke Kemenak sebagai patokan hukum dalam suatu wilayah kan gitu. Sudah ada kesepakatan, ya kenapa masih ambil yang lain? Itu kurang afdal juga sebenarnya. Saya tidak berani mengatakan batal puasanya atau tidak sah, tetapi waktunya lebih cepat. Ya artinya bagaimana ya nilai pahalanya di situ. Belum waktunya berbuka sudah berbuka. Nah itu maksudnya di situ. Makanya ikutilah yang umum. Kalau misalnya andai kata ya penetapan Masjid Raya atau Radio Mesra itu sebagai pemerintah, maka itu kan jadi patokan bahwa pemerintah setempat mengikuti. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu penting ya penting memang dalam satu hukum dalam masyarakat kita untuk kita pakai bersama sebagai patokan supaya diseragamkan. Jangan mengambil yang lain, ya jangan mengatakan lebih cepat berbuka itu lebih baik. Maksudnya lebih cepat berbuka itu kalau waktunya sudah tiba. Cepat, bukan cepat berbukanya karena waktu belum masuk, berbuka media hanya beda 3 menit lagi.
Itu kira-kira bagaimana puasa kita? Apakah yakur afdal atau bagaimana? Wallahu alam. Tidak bisa kita jadikan patokan yang seperti itu sebenarnya. Ya, kalau saya sarankan Bang Ya. Ude, kalau mau cepat berbuka Oke. silakan ke praktek dokter umum. Biasanya itu buka pukul 17 prakteknya. Ya, ya. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan. Ini kan dulu jarak, kalau Iya. saya tidak salah itu jarak penentuan satu masjid itu ada sekian meter. Nah, sekarang itu untuk mendirikan semua masjid bukan jarak lagi yang jadi persoalan, tanda tangan jamaah. Nah, akhirnya kan sekarang banyak masjid yang berdekatan. Saya juga ingat apa yang Bang Ude sampaikan dulu di Ngopi Berjamaah bahwa untuk salat Jumat itu sebaiknya kita ke masjid terbesar dulu. Nah, bagaimana ini? Karena banyak masjid berarti jamaah ini akan terurai. Bagaimana, Bang Ude? Iya, mana yang lebih duluan di situ melaksanakan sholat Jumat, maka itulah yang afdal. Maka salah satu dari masjid itu tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu berdekatan. Contoh ya, misalnya saja ada masjid raya yang belum, andai kata masjid raya sudah full jamaahnya, maka boleh berpindah ke masjid yang lain. Tapi tidak ada yang full, sama-sama semua kosong, maka siapa yang memulai duluan sholat Jumat, maka itulah yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendirikan masjid itu ada ketentuannya, tidak serta-merta bahwa oh banyak jamaah mau mendirikan masjid tanda tangannya dipakai. Enggak, diatur ketentuannya berapa jarak dari masjid yang satu dengan lain supaya tidak tumbang tindih jamaah. Nah, gitu. Nah, ini dalam acara fikih itu harus ada, makanya diatur oleh Kementerian Agama, terutama dari seksi Bimas Islam yang mengatur semua itu. Ini betul di sini didirikan masjid. Tapi masjid yang didirikan berdekatan dengan masjid besar, maka dia hanya melakukan sholat misalnya fardu 5 waktu, tapi tidak menggugurkan sholat Jumat. Jangan sholat Jumat, karena sudah ada masjid di sekitarnya yang lebih dulu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Misalnya di Keluar Labukan ada Islamic Center, ada Masjid Anur Huda, lalu ada masjid kecil di situ bukan juga sholat Jumat. Nah, itu tidak sah yang begitu. Ada juga masjid di pelabuhan misalnya. Iya, pelabuhan juga buka. Enggak, itu kan darurat sebenarnya di situ. Bisa dipakai ketika Masjid Anur Huda sudah full, Masjid Raya sudah full, Islamic Center sudah full, baru bisa beralih ke masjid yang di pelabuhan. Ya. Tapi kan kadang-kadang jamaah kita maunya ya praktis, ya mungkin dekat, sudah syarat dan tentunya sudah terpenuhi ya. Sholat Jumat di situ. Ya, di Pelen juga ada, di Pelen juga ada masjid. Ada masjid juga. Ini harus diatur sedemikian rupa supaya tertiblah kita melaksanakan ibadah. Gitu. Oke. Ya, oke, dimana lagi? Kalau misalkan sementara sholat berjamaah terus mau meninggalkan sholat karena ada uzur, bagaimana itu Bang Ude? Boleh meninggalkan misalnya kita sementara sholat berjamaah, tiba-tiba kita kentut, ya batal sholat kita kan, kita kentut, atau kita mau buang air besar, kita tinggalkan, maka bergeser saja dari tempat itu. Yang jadi masalah kalau kita berada di saf depan. Kalau imam boleh meninggalkan tempat dan orang yang di belakangnya imam bisa menggantikan dia untuk melaksanakan yang namanya imam. Makanya orang yang berdiri di belakang imam itu adalah memang siap menggantikan posisi imam ketika berhalangan. Misalnya dalam keadaan batuk, suaranya tidak mampu lagi, maka imam itu tahu diri mundur, kemudian digantikan oleh orang yang belakang. Jamaah kalau dia mau buang air besar tidak bisa tahan lagi sementara berjamaah, maka dia boleh langsung membubarkan sholatnya lalu pergi untuk buang air besar. Setelah itu baru dia bergabung kembali setelah selesai. Maka berapa rakaat yang ditinggalkan, maka itu rakaat yang harus diganti jumlahnya pada saat dia melaksanakan kembali sholat itu. Gitu. Ya. Tidak apa-apa itu kalau misalnya kita berada di posisi tengah jamaah. Itu kan kita juga dilarang untuk memotong sholat atau bagaimana. Boleh. Sedangkan kondisi dapat minta permisi saja. Diangkat saya tangannya begini, Bang Dimas. Diangkat tangan saya begini. Iya. Jadi kalau orang angkat tangan begini atau begini modelnya, orang sudah paham, berarti dia sudah berhalangan. Kalau yang tidak paham? Boleh menyelah di situ. Tidak apa-apa menyelah.
Ya. boleh kita menyelah dan minta permisi dengan saf-saf yang lain. Pasti orang paham begitu. Dan jangan menghalangi. Sebab kapan dia halangi, siapa tahu dia beol di masjid, nah kita yang repot juga. Itu magani kira-kira. Ya kalau jam bagi mesti gie. Ya, kita menyapa juga ada informasi yang saya dapatkan Bang Ude, masjid-masjid yang ada di Samsul Bahri itu merelay kita untuk dialog agama Islam. Kemudian Alhamdulillah. juga masjid di Lembah Harapan, Al-Afiyah, mulai dari dialognya Bang Ude sampai dengan berbuka merelay kita, bahkan ada salam dari salah satu jamaah namanya Pak Umar. Selamat. Salam aja sama Bang Ude kalau nanti. Selamat. Iya. Selamat kepada Selamat. Nggak ada salam untuk saya. Ya, salam juga untuk untuk komandonya katanya. Ya, daripada selamat juga. Nanti lusa kita ketemu ya. Ya, insya Allah Pak Dr. Kamal juga kayaknya itu sudah menantikan Bang Ude. Iya. Ya, cuma kendala live Facebook ini kita tidak bisa secara langsung, tapi tetap berusaha, mudah-mudahan besok bisa diatasi kendalanya. Tinggal besok saja kita ya. Gitu. Terakhir besok. Ya, live. Kita di penghujung acara untuk hari ini bisa diulangi lagi Fadila untuk malam keempat. Malam keempat. Ya. Baik, saya ulang kembali insya Allah di mana saja berada, bahwa insya Allah sebentar malam kita berada pada malam yang keempat di bulan suci Ramadan, dan fadilah malam keempat, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, menghidupkan malam Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti kalau dia membaca 4 kitab yang diturunkan oleh Allah di muka bumi, yakni kitab Sabur, Taurat, Injil, dan kitab Al-Quran. Adapun judulnya, maka judul sebentar malam insya Allah serangan untuk wilayah Kota Parepare, yakni sholat berjamaah adalah kunci utama dalam memakmurkan masjid. Demikian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ude waktunya untuk hari ini. Kita sampai di sini dan program ini bisa disimak kembali besok di jam 6 pagi atau bisa diakses melalui YouTube di Radio Mesra Parepare. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.